Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kepentingan tugas besar mata kuliah komunikasi dan keterampilan interpersonal, saya akan membawakan topik dengan miskomunikasi dalam kehidupan manusia. Izinkan memperkenalkan diri, nama saya Raffi Rosal Haq dengan NIM 120221025 dari kelas SI 4503. Jadi latar belakang yang saya bawakan yaitu komunikasi merupakan hal esensial yang dalam kehidupan manusia. Komunikasi sendiri dapat disampaikan dalam beberapa bentuk, baik secara verbal, tulisan, fisik, maupun media cetak. Dengan komunikasi, manusia dapat mengerti satu sama lain serta mampu menyampaikan apa yang ingin diutarakannya. Namun, seringkali miskomunikasi terjadi antar manusia. Terjadinya miskomunikasi dapat menimbulkan banyak permasalahan pada masyarakat maupun hubungan personal seseorang. Nah, jadi contoh kasus yang saya bawakan yaitu pertama, untuk dalam kehidupan sehari-hari kita biasanya sering mendapatkan, miskomunikasi dengan teman, seperti seorang teman yang tidak mengerti konteks dalam sebuah pembicaraan, sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Kemudian yang kedua itu seperti contohnya yang saya bawakan yaitu seorang mahasiswa yang menggunakan cara yang salah dalam menyampaikan pesan ke dosen. Dengan cara yang salah itu, dosen akan tidak mengerti apa yang, akan kita sampaikan atau yang kita maksud. Kemudian contoh ketiga yang saya bawakan yaitu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan itu tidak memberi deskripsi yang lengkap, sehingga memicu kebingungan yang terjadi pada masyarakat. Seperti polemik kemarin yaitu, naiknya tarif Candi Borobudur menjadi 750.000 tanpa dijelaskan dengan lengkap bahwa itu hanya untuk pengunjung ke atas. Namun, sekarang kebijakan itu sudah dihentikan, tidak jadi ya. Kemudian untuk pengertian komunikasi menurut ahli yaitu menurut Pursanto 2131, komunikasi adalah proses kegiatan pengoperan atau penyampaian warta atau berita atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak, seseorang atau tempat kepada pihak seseorang atau tempat lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian. Jadi untuk saling mengerti ya. Kemudian Berlo dalam Erliana Hasan 2018 mengemukakan bahwa komunikasi sebagai suasana yang penuh keberhasilan jika dan hanya jika penerima pesan memiliki makna terhadap pesan tersebut, di mana makna yang diperolehnya tersebut sama dengan apa yang dimaksudkan oleh pengirim pesan. Kemudian untuk proses komunikasi sendiri yaitu menurut Harold D. Laswell dalam Ujiana 1993-301 menyatakan bahwa dalam proses komunikasi harus dapat menjawab pertanyaan who say what, in which channel to whom, and with what effect. Yaitu pertama yaitu adalah who. Who itu siapa? Siapa yang menyampaikan pesan tersebut. Kemudian ada say what atau apa yang dikatakan, pesan apa yang disampaikan, kemudian in which channel, saluran apa yang digunakan atau media apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut. Kemudian ada to whom, kepada siapa. Untuk siapa pesan itu disampaikan, kemudian ada with what effect, efek apa yang akan terjadi jika pesan itu telah disampaikan. Gitu. Nah, kemudian kita akan masuk ke miskomunikasi. Jadi, pengertian miskomunikasi yaitu miskomunikasi merupakan sebuah kesalahan yang terjadi karena sebuah informasi salah diartikan oleh sebuah penerima pesan. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, baik dari pengirim pesan, penerima pesan, maupun media untuk mengirim pesan tersebut. Dampak yang ditimbulkan dari miskomunikasi juga beragam. Ada mulai dari masalah kecil hingga masalah besar yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup seseorang. Nah, kita mulai faktornya yaitu yang menyebabkan komunikasi melalui pengirim dulu ya. Jadi pengirim ini juga menjadi salah satu faktor yang dapat membuat miskomunikasi ini terjadi. Jadi yang pertama yaitu bahasa yang digunakan dalam menyampaikan pesan tidak baku, tidak efektif, maupun menggunakan bahasa gaul sehingga penerima pesan tidak mengerti apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, informasi yang disampaikan tidak lengkap ataupun sepotong-potong, sehingga penerima tidak bisa sepenuhnya mengerti informasi yang ingin disampaikan. Kemudian yaitu ketidaklancaran pengirim pesan dalam menyampaikan informasi juga dapat membuat bingung menerima pesan. Yang keempat, penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan ambiguitas bagi penerima pesan, sehingga penerima pesan tidak mengerti apa yang ingin disampaikan oleh pengirim pesan. Nah, kemudian faktor lain yaitu dari penerima pesan. Dari pihak penerima pesan sendiri yaitu pertama, dia tidak mengerti bahasa yang digunakan pengirim dalam menyampaikan pengirim pesan, seperti tadi. Kemudian kurang atau tidak memahami konteks atau inti dari informasi yang disampaikan oleh pengirim pesan. Kemudian, asumsi berlebihan yang dilakukan seseorang penerima pesan dan tidak adanya konfirmasi ulang kepada pengirim pesan. Jadi, dia hanya menggunakan ilmu yang ada di dia tanpa menanyakan kejelasan kepada pengirim pesan. Kemudian,
Banyaknya informasi yang didapat juga mempengaruhi ingatan penerima dalam mengerti pesan yang diterima. Kemudian, kurangnya fokus penerima pesan dalam menerima pesan yang ingin disampaikan. Jadi, jika tidak fokus, itu akan mengganggu masuknya informasi ke dalam penerima pesan. Nah, jadi untuk faktor lain yaitu media pengiriman pesan. Yang pertama, jika informasi disampaikan melalui ketikan, hal seperti typo dapat terjadi, sehingga dapat membingungkan penerima pesan. Kemudian, jika informasi disampaikan melalui telepon, hal seperti gangguan sinyal ataupun rusaknya mikrofon juga dapat mengganggu proses penyampaian pesan. Yang ketiga, jika informasi disampaikan dalam suatu khalayak ramai, suara bising yang tidak kondusif juga dapat mengganggu proses penyampaian pesan. Yang keempat, media cetak seperti brosur ataupun spanduk juga dapat disalahartikan oleh penerima informasi jika penggunaan warna, tulisan, gambar pada spanduk atau brosur tersebut tidak tepat atau memicu amarah. Nah, miskomunikasi ini sendiri tuh juga menimbulkan dampak-dampak tertentu ya. Mulai tadi seperti yang saya bilang dari yang kecil sampai yang besar. Yang pertama itu terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan kesenggangan hubungan keluarga, pertemanan maupun hubungan bisnis. Kemudian yang kedua itu seperti kinerja kinerja seseorang menjadi tidak maksimal sehingga proses bisnis menjadi berantakan dan merugikan perusahaan. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan seseorang kepada pengirim pesan. Jadi dia karena tidak mengerti, jadi orang menghilang kepercayaannya ya. Kemudian dipecat dari pekerjaan dan berpotensi menimbulkan amarah dan kekerasan dari orang lain. Nah, kesimpulan apa yang bisa kita dapat? Jadi kesimpulan yang kita dapat yaitu miskomunikasi merupakan kesalahan yang terjadi dalam sebuah proses komunikasi yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang menimbulkan miskomunikasi dapat ditimbulkan baik dari pengirim pesan, penerima pesan, maupun media dalam mengirim pesan. Miskomunikasi sendiri dapat menimbulkan dampak-dampak buruk yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan, seperti kesalahpahaman, eh, dipecat dari pekerjaan, atau menimbulkan amarah dari orang lain. Nah, miskomunikasi ini sendiri ada cara-caranya loh untuk menghindarinya. Seperti akan saya jelaskan yaitu, pertama, seorang mengirim pesan harus mengetahui konteks dengan siapa dia berbicara, kapan dan di mana dia mengirim pesan, serta media apa yang digunakan dalam menyampaikan pesan. Jadi orang tersebut harus menyesuaikan kondisi dan tempat. Misalkan contoh adalah dia tadi seperti contoh tadi dia berpesan dengan guru atau dosen. Dia harus menggunakan waktu yang tepat atau terus bahasa yang tepat, kemudian cara menyampaikan yang tepat. Jadi ada tata caranya dalam menyampaikan hal-hal tersebut. Baik, untuk contoh yang cara yang selanjutnya yaitu seorang mengirim pesan harus menyampaikan pesan dengan bahasa yang baik, benar, serta efektif. Jadi jika jika salah satu tidak terlakukan, itu akan berpotensi besar untuk terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi. Kemudian yang ketiga, cara ketiga yaitu sampaikan informasi dengan jelas dan lengkap untuk mengurangi kesalahpahaman. Karena miskomunikasi sering terjadi dengan eh, ketidakjelasan seseorang dalam menyampaikan informasi. Jadi pendengar dalam informasi itu karena tidak jelas mengirim pesan dalam mengirimkan informasi, jadi dia tidak bisa mengartikan apa yang ingin dimaksud oleh pengirim pesan. Kemudian cara keempat yaitu jadilah pendengar yang baik dengan mendengar dan mencerna informasi yang disampaikan pengirim pesan dengan seksama. Jadi kita harus mendengarkan pengirim pesan dengan seksama. Jika tidak, miskomunikasi tentu akan terjadi dan itu akan berdampak buruk. Jadi kita harus menjadi pendengar yang seksama. Kemudian yang cara kelima yaitu jika menerima informasi yang memiliki ambiguitas atau tidak dimengerti, sampaikan kepada pengirim pesan agar mendapat penjelasan lebih rinci tentang hal yang disampaikan. Jika kita tidak mengerti apa yang ingin disampaikan atau ada kata-kata yang memiliki ambiguitas apa yang ingin dimaksud oleh pengirim pesan, kita disarankan atau kita dianjurkan untuk menanyakan kepada pengirim pesan tersebut karena pengirim pesan itu bisa mampu mengirim arti yang lebih dari itu. Jadi kita harus jika tidak mengerti ya kita harus mempertanyakan hal tersebut kepada pengirim pesan. Kemudian untuk cara keenam yaitu perhatikan media digunakan dalam menyampaikan informasi sehingga jika ada kesalahan dapat segera diperbaiki. Nah, contoh-contoh yang tadi saya bilang seperti misalkan kita ingin menyampaikan dalam khalayak ramai. Kita harus mengecek dulu apakah mic atau toa yang kita gunakan itu bekerja atau tidak. Jika tidak, maka kita harus mencari pengganti agar eh,
agar pesan yang ingin kita sampaikan tersampaikan dengan jelas. Ataupun hal lain seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah yang saya sebutkan tadi seperti, telepon. Jika kita menggunakan telepon, kita harus memastikan bahwa sinyal kita baik dan mikrofon kita berfungsi. Jadi penerima telepon yang ingin kita sampaikan itu dapat mendengar hal apa yang ingin kita sampaikan. Baik, baik, itu saja penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.